Hai sahabat belajar, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Ibu Sukartia dalam Rumah Belajar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Jenjang SMA kelas 10 semester 2. Bali menuju era baru. Pokok pembahasan kali ini adalah isi yang terkandung dalam hikayat. Mari kita simak tayangan video berikut ini. Sahabat belajar, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Ibu Sukartia, tutorial rumah belajar dalam ABIS. Asik belajar bahasa Indonesia tuntas yang akan membahas isi dalam kandungan hikayat kelas 10 tingkat SMA atau SMK. Sahabat belajar, mari kita simak bersama sinopsis hikayat Budiman berikut ini. Sebermula ada saudagar negeri Ajam, Kojan Mubarok namanya. Terlalu amat kaya, akan tetapi ia tiada beranak. Tak berapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarok pun beranaklah istrinya seorang anak laki-laki yang diberi nama Kojan Maimun. Setelah Kojan Maimun berusia 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru hingga umur Kojan Maimun 15 tahun. Ia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya raya, amat elok rupanya, namanya Bibi Zainab. Hatta beberapa lamanya Kojan Maimun beristri itu, ia membeli seekor burung bayan jantan. Maka beberapa di antaranya itu, ia juga membeli seekor burung betina, tiung namanya. Lalu dibawanya ke rumah dan ditaruhnya hampir sangkaran dengan bayan juga. Pada suatu hari, Kojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut. Lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu, jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas tadi, supaya jangan tiada karena fitnah di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata. Hatta beberapa lama ditinggal suaminya, ada anak raja negeri Ajam berkuda, lalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Maka pada suatu malam, pamitlah Bibi Zainab kepada burung tiung itu, hendak menemui anak raja. Maka bernasihatlah tentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marahlah istri Kojan Maimun dan disentakkannya tiung itu dari sangkarnya dan dihempaskannya sampai mati. Lalu Bibi Zainab pergi mendapatkan bayan yang sedang berpura-pura tidur. Maka bayan pun berpura-pura terkejut dan mendengar kehendak hati Bibi Zainab pergi mendapatkan anak raja itu. Maka bayan pun berpikir, bila ia menjawab seperti tiung, maka ia juga akan binasa. Setelah itu ia sudah berpikir demikian. Maka ujarnya, "Aduhai Siti yang baik paras, pergilah dengan segera mendapatkan anak raja itu. Apapun hamba ini haraplah Tuan, jikalau jahat sekalipun pekerjaan Tuan, insya Allah di atas kepala hambalah menanggungnya. Baiklah Tuan pergi, karena sudah dinanti anak raja itu. Apatah dicari oleh segala manusia di dunia ini, selain martabat, kesabaran, dan kekayaan. Adapun akan hamba Tuan ini adalah seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya, seorang istri saudagar." Maka berkeinginanlah istri Kojan Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Maka bayan pun berceritalah kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia lupa pada anak raja itu. Hatta
Setiap malam, Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu, dan setiap berpamitan dengan Bayan, maka diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam. Burung tersebut bercerita. Hingga akhirnya Bibi Zainab pun insaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Khojan Maimun pulang dari rantau. Bagaimana sahabat? Bisa dipahami isinya? Baik, sebelum sampai pada kita menyimpulkan isi dari hikayat tadi, mari kita tengok terlebih dahulu apa sebenarnya pengertian hikayat, ciri-ciri hikayat, fungsi hikayat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikayat artinya cerita kuno atau roman klasik yang isinya hal-hal bersifat khayal, dihiasi dengan peperangan yang hebat serta kesaktian para pelakunya. Ada juga yang mengartikan bahwa hikayat adalah cerita yang mengisahkan raja-raja dan keluarga kerajaan, atau kisah mengenai kehidupan manusia dalam pengertian yang sebenar-benarnya menggunakan bahasa klasik atau bahasa Melayu kuno. Nah, berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan hikayat adalah kisah imajinatif yang dikaitkan dengan fakta sejarah maupun yang murni imajinasi dan menggunakan bahasa Melayu klasik. Sahabat, lalu apa ciri-ciri hikayat? Yang pertama, bersifat anonim, bersifat istana sentris, statis, pralogis, imajinatif, dan menggunakan bahasa Melayu klasik. Adapun fungsi hikayat adalah sebagai penghibur, sebagai pelipur lara, dan pembangkit semangat atau motivasi. Nah, secara garis besar, isi yang terkandung dalam hikayat adalah mengisahkan tentang kehidupan raja-raja atau keluarga kerajaan dan kehidupan kaum bangsawan atau orang-orang ternama dengan segala kehebatannya atau kepahlawanannya, yang di dalamnya juga dikisahkan tentang kekuatan mukjizat dengan segala keanehannya. Sahabat belajar, nah, isi dari hikayat yang kita perdengarkan tadi, yang kita simak tadi adalah begitu bijaksananya seekor burung bayan namanya. Dia telah mampu menasehati, dia telah mampu mengingatkan tuan putrinya untuk tidak berlaku tidak senonoh, berkasih-kasihan dengan putra raja sementara suaminya pergi melaut atau pergi berniaga. Nah, kurang lebih seperti itulah isinya sahabat belajar. Demikian pembahasan isi hikayat kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam rumah belajar, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Sampai jumpa. Sahabat belajar, sebelum kita membahas tentang isi hikayat dari Bayan Budiman tadi, mari terlebih dahulu kita ingat kembali dengan pengertian hikayat, ciri-ciri hikayat, isi hikayat. Pengertian hikayat menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya cerita kuno atau cerita roman klasik yang isinya hal-hal bersifat khayal, dihiasi dengan peperangan yang hebat serta kesaktian para pelakunya. Adapun ciri-ciri hikayat bersifat anonim, bersifat istana sentris, statis, pralogis, imajinatif, dan menggunakan bahasa Melayu kuno. Adapun isi hikayat secara umum yaitu memuat, mengisahkan tentang kehidupan raja-raja dan keluarga kerajaan, kehidupan kaum bangsawan atau orang-orang ternama dengan segala kehebatannya atau kepahlawanannya. Di dalamnya juga dicantumkan tentang kekuatan, mukjizat dengan segala keanehannya. Kehidupan kaum bangsawan atau orang-orang ternama dengan segala kehebatannya itu selalu menghiasi dalam isi hikayat.
Nah, sahabat belajar, apa isi dari hikayat Bayan Buniman tadi? Isinya adalah seekor burung bayan namanya sangat bijaksana. Ia berhasil mengagalkan tuan putrinya bernama Bibi Zainab yang akan mengkhianati suaminya ketika suaminya pergi berniaga dengan ia bertemu dengan putra raja dari negeri Ajam. Demikian pembahasan tentang isi hikayat. Sampai jumpa. Salam rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.